Di suatu malam jauh di dalam hutan, semuanya tampak sangat tenang. Hembusan angin yang hampir tidak terasa, daun-daun berdesir lembut. Kita hanya mendengar suara jangkrik yang saling bersautan dari kejauhan. Beralih menuju ranting pohon yang tinggi, terlihat seekor burung hantu berdiam diri dengan cengkraman cakar kuatnya, seolah menjadi bagian dari bayangan malam. Mata besarnya yang bersinar, menatap tajam ke bawah, memantau setiap pergerakan. Di antara rerumputan, seekor tikus kecil sibuk mencari makan. Ia berlari-lari kecil, mengendus tanah, tidak sadar bahwa ia sedang diawasi. Sang burung hantu, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, mulai mengepakkan sayapnya. Tapi anehnya, malam yang sunyi itu tetap hening. Tidak ada suara kepakan, tidak ada deru angin, seolah burung itu menjadi bagian dari keheningan malam itu sendiri. Dan dalam sekejap mata, tikus itu lenyap tanpa jejak. Sang burung hantu melesat seperti bayangan yang tidak terlihat. Jika kalian berpikir ini adalah sebuah trik sulap, kalian salah besar. Karena faktanya, burung hantu bisa terbang tanpa mengeluarkan suara. Tapi pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Burung dengan ukuran sayap sebesar itu seharusnya menghasilkan suara dari kepakan sayapnya. Kita bisa mengambil contoh dari suara kepakan sayap burung merpati atau gagak. Selalu ada bunyi kepakan yang terdengar. Lalu, apa yang membuat burung hantu berbeda? Ternyata, ada rahasia yang tersembunyi. Rahasia ini tidak hanya menarik perhatian para pecinta burung, tetapi juga para ilmuwan yang mencoba memahami desain luar biasa dari burung hantu ini. Rahasia ini bahkan menginspirasi untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih. Jadi di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kemampuan terbang burung hantu ini, yang membuat cara mereka berburu menjadi sangat efektif. Sebuah cerita ekosistem dari burung hantu. Kemampuan terbang burung hantu tanpa suara ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari evolusi selama jutaan tahun, yang membuat tubuh mereka menjadi senjata sempurna untuk berburu di malam hari. Krista Lepiane, seorang mahasiswa pascasarjana dari University of California, memberi penjelasan melalui penelitian tentang evolusi kemampuan terbang tanpa suara pada burung hantu di konferensi Animal Behavior Society yang digelar di Ontario, Kanada. Penelitian yang dilakukan Krista Lepiane mengungkapkan bahwa burung hantu bisa terbang tanpa suara karena mereka memiliki struktur sayap dan bulu yang unik. Sayap burung hantu relatif besar dibandingkan dengan berat tubuh mereka, sehingga memungkinkannya terbang dengan lambat dan sedikit mengepakkan sayap. Mekanisme tersebut mengurangi suara yang dihasilkan saat terbang. Tidak seperti burung lain, sayap burung hantu dirancang dengan cara yang sangat khusus. Sayap ini tidak hanya berfungsi untuk terbang, tetapi juga menjadi alat utama untuk menjaga keheningan. Ada 3 bagian utama pada sayap burung hantu yang menjadikannya sangat unik dan mengagumkan. Pertama, ujung bulu yang bergerigi. Di tepi depan sayap burung hantu, terdapat bulu-bulu kecil yang menyerupai gergaji mikro. Struktur ini memecah aliran udara menjadi turbulensi kecil. Jika pada burung lain turbulensi ini menimbulkan suara bising, namun pada burung hantu, turbulensi itu diubah menjadi aliran udara halus yang hampir tidak terdengar. Selanjutnya, permukaan bulu sayap burung hantu yang tampak seperti beludru. Permukaan bulu burung hantu memiliki tekstur halus dan lembut, akan membantu menyerap suara dari gesekan udara yang terjadi saat burung hantu mengepakkan atau meluncurkan sayapnya. Penelitian menunjukkan bahwa bulu ini mampu meredam suara pada frekuensi tinggi, hingga lebih dari 10 desibel dibandingkan burung lain. Yang terakhir dari keistimewaan sayapnya adalah ujung sayap yang lentur.
Ujung sayap burung hantu lebih fleksibel dibandingkan burung lainnya. Ini membantu mengurangi turbulensi udara yang terjadi ketika ujung sayap menyentuh aliran udara yang lebih cepat. Hasilnya adalah keheningan yang sempurna. Bagi burung hantu, kemampuan terbang tanpa suara bukan sekedar kelebihan, melainkan kebutuhan. Mangsa utama mereka, seperti tikus dan kelinci, memiliki pendengaran yang sangat tajam. Jika burung hantu mengeluarkan suara sedikit saja, mangsa akan langsung melarikan diri. Dalam ekosistem, burung hantu adalah predator puncak yang mengandalkan elemen kejutan untuk menangkap mangsanya. Keheningan juga memberi burung hantu keunggulan saat berburu di malam hari. Di dunia yang gelap, di mana penglihatan terbatas, burung hantu menggabungkan keheningan dengan penglihatan dan pendengaran tajam untuk menjadi pemburu yang sempurna. Selain kemampuan terbang tanpa suara, ternyata ada beberapa fakta lainnya dari burung hantu ini. Sebenarnya, mata burung hantu ini bukanlah sebuah bola mata. Mata burung hantu yang berbentuk seperti tabung besar dan tidak dapat bergerak, dan dipenuhi dengan sel batang pada retina, memberikan kemampuan penglihatan di malam hari yang luar biasa, dan persepsi kedalaman yang sangat baik untuk berburu. Karena mata mereka yang tidak bisa bergerak, burung hantu harus mengandalkan leher mereka yang fleksibel untuk melihat sekeliling. Selanjutnya, burung hantu dapat memutar lehernya hingga 270 derajat. Meskipun sering disalahpahami bahwa burung hantu dapat memutar kepalanya 360 derajat, kenyataannya mereka bisa memutar leher hingga 270 derajat ke salah satu arah. Kemampuan ini sangat penting bagi burung hantu karena mata yang tidak bisa bergerak, sehingga mereka bisa tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Ada juga fakta bahwa telinga burung hantu yang asimetris. Beberapa spesies burung hantu memiliki telinga yang tidak sejajar, dengan satu telinga lebih tinggi dari yang lain. Adaptasi unik ini memungkinkan burung hantu untuk menentukan ketinggian dan arah suara dengan akurasi yang luar biasa. Dengan kemampuan mendengar yang tajam ini, mereka dapat mendeteksi keberadaan mangsa di malam hari, bahkan dalam kondisi paling gelap sekalipun. Ditambah dengan cakar burung hantu yang sangat kuat. Seperti elang dan raja wali, burung hantu adalah burung pemangsa yang menggunakan cakar tajam untuk menangkap dan membunuh mangsanya. Burung hantu bisa mencengkeram dengan 3 jari di depan dan 1 di belakang, atau dengan 2 jari di depan dan 2 di belakang. Ketika cakar burung hantu sedang mencengkeram, maka dibutuhkan kekuatan hingga 28 pon untuk membuka cengkraman itu. Dan yang terakhir adalah burung hantu mampu menelan mangsanya secara utuh. Burung hantu biasanya menelan mangsanya secara utuh atau dalam potongan besar. Namun, mereka tidak bisa mencerna gigi, tulang, atau bulu mangsanya. Bagian-bagian ini kemudian dimuntahkan dalam bentuk bola yang dikenal sebagai pelet. Mereka memuntahkannya sekali dalam sehari. Semua kemampuan inilah yang membuat burung hantu menjadi predator paling ditakuti, terutama saat matahari terbenam. Jadi, keheningan burung hantu bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari desain alam yang sempurna. Dari bulu yang lembut hingga struktur sayapnya yang unik, burung hantu adalah simbol bagaimana alam menciptakan keindahan dan efisiensi secara bersamaan. Jika suatu hari nanti kalian berada dalam keheningan di malam hari, mungkin yang kalian rasakan bukan hanya hembusan angin saja. Mungkin di atas sana, burung hantu sedang melakukan pergerakan hening dengan tatapan tajamnya.